Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem pernapasan. Nah, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan atau respirasi adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Nah, adapun fungsi pernapasan secara umum yaitu membantu tubuh dalam menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernapasan lainnya, pertama, membuat Anda bisa bicara dan membaui sesuatu. Kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Ketiga, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung adalah salah satu organ terpenting manusia. Kenapa? Karena organ inilah yang memungkinkan kita bernapas. Selain itu, tanpa hidung ternyata kita juga tidak bisa merasakan lezatnya makanan dan jadi mudah terserang penyakit. Sebab anatomi hidung cukup kompleks dan berkaitan dengan organ di sekitarnya, termasuk mulut. Fungsi hidung yaitu menyaring udara pernapasan yang masuk dengan rambut hidung sebagai indera penciuman, melembabkan udara dengan selaput lendir, dan menghangatkan udara. Faring adalah tenggorok atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Fungsi faring yaitu menjadi jalan untuk udara, memisahkan udara dari makanan dan air, berperan dalam proses menelan makanan, menyeimbangkan tekanan udara, dan membantu Anda berbicara. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Adapun fungsi laring yaitu menghasilkan suara, melindungi saluran pernapasan, mengarahkan makanan masuk ke esofagus, menghubungkan faring dan trakea, dan melindungi tabung trakea. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju ke bronkus atau saluran udara besar bercabang yang memasuki paru-paru. Adapun fungsi trakea yaitu sebagai akses saluran nafas, mencegah benda asing memasuki paru-paru, membantu mekanisme batuk, dan menjaga suhu udara yang masuk ke paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Adapun fungsi bronkus yaitu menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru, membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika lelah, sebagai tempat difusi udara pada alveolus, dan mampu memastikan udara masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Udara yang kita hirup saat bernapas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Namun, agar udara ini bisa menyebar merata ke jaringan di paru-paru, diperlukan saluran yang lebih kecil lagi, yaitu bronkiolus. Adapun fungsi bronkiolus yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru.
Alveolus adalah kantung udara kecil yang menjadi alat kerja pernapasan. Bentuknya yang sangat kecil menjadikan alveolus sebagai mikroskopis atau sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung, harus menggunakan alat bantu. Fungsi alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen atau CO2, sebagai tempat penyimpanan cadangan oksigen, dan sangat berperan dalam respirasi atau pernafasan. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dilepaskan melalui aliran darah. Nah, adapun fungsi paru-paru yaitu melindungi jantung, mengatur keseimbangan pH sebagai penyaring, dapat menyaring gumpalan darah kecil serta gelembung udara yang dapat menyebabkan kondisi yang dinamakan emboli, sebagai tempat penampung darah dan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, selanjutnya kelainan dan gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan yang terjadi akibat infeksi, yang pertama bronkitis, yaitu radang selaput lendir pada percabangan tenggorokan. Gejala yang tampak antara lain timbulnya batuk yang disertai demam dan sakit di dada. TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri tuberkulosa atau Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, faringitis, yaitu radang pada bagian faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Berdasarkan gerakan otot, pernapasan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan dada yaitu manusia bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Nah, di sini otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Perhatikan gambar berikut ini. Pada pernapasan dada terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Apa itu mekanisme inspirasi? Yaitu fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen bisa masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Nah, selanjutnya pernapasan perut. Seperti apa pernapasan perut? Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Saat kita bernapas dengan cara ini, perut akan membesar atau mengecil. Mekanismenya juga sama seperti pernapasan dada. Dibedakan ke dalam dua fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Adapun mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu pada fase inspirasi dengan berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen bisa masuk. Selanjutnya, pada fase ekspirasi, merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. I ain't here for the money, I ain't here for the